tadi saya baru aja nge-live bareng Coach Ferdi Desavio. Ada banyak ilmu bisnis yang bisa teman-teman ikutin. Ada 3 langkah untuk berbisnis. Ya, teman-teman bisa lihat di IGTV saya atau video saya yang sebelumnya. Nah, bicara tentang saham ya, tentang IHSG. IHSG ini banyak banget yang nanyain hari Senin nanti naik atau turun. Nah, kalau kita lihat kemarin indeks Dow Jones dan juga indeks S&P 500 itu ada turun sedikit ya. Jadi bergerak turun sedikit tapi tidak terlalu signifikan turunnya, nggak terlalu dalam banget. Kalau saya lihat dalam jangka pendek, IHSG dan beberapa saham masih bisa mengalami kenaikan tapi sifatnya udah sangat terbatas banget. Dan upside-nya udah mulai mengecil, istilahnya tuh kayak energi atau bensinnya ini udah nggak terlalu banyak lagi gitu. Dan kemudian saya lihat sendiri untuk IHSG dan juga untuk indeks di Amerika sendiri, Dow Jones, S&P 500 itu sudah mulai dekat dengan area resisten di monthly chart. Kalau kita lihat di Amerika itu udah 3 bulan berturut-turut ya menguat, demikian pula dengan IHSG. Kalau IHSG di daily itu ada satu resisten di area 5160 cukup kuat, sedangkan kalau untuk di monthly itu area 5250. Dan teman-teman, satu hal yang perlu kita waspadai adalah nanti keluarnya laporan keuangan kuartal 2 sekitar bulan Juli Agustus. Dan pada bulan-bulan itu akan ada banyak sekali perusahaan yang kemungkinan besar resultnya akan lebih buruk daripada laporan keuangan kuartal pertama. Ini menjadi kesempatan bagus buat kita yang menanti-nanti untuk mendapatkan saham-saham terdiskon lagi ya. Jadi kita masih bisa mendapatkan saham-saham murah. Actionnya apa buat trader, buat investor saat ini? Actionnya adalah jangan terburu-buru. Buat trader, kemarin kita Jumat juga masih beli beberapa saham untuk trading, namun kita udah wanti-wanti terus, udah mulai ngerem untuk porsi belinya jangan terlalu banyak. Dan kemudian untuk investor, buat yang sudah punya exposure kita di EM Trade 40% maksimal. 40% ini kan kita udah ngomong dari bulan Maret. Istilah kata tuh teman-teman yang investing sekarang 40% mereka juga udah ngumpulin dari level-level terendah. Nah, kalau sekarang Anda baru masuk jangan langsung hajar 40%. Mungkin baru masuk aja 10% atau 20% dulu maksimal. Pokoknya punya dulu. Dan ini saya ulang-ulang terus supaya teman-teman ngerti ya, supaya nangkep banget gitu. Kenapa? Karena nanti saya melihat masih akan ada kesempatan pada bulan-bulan berikutnya. Tapi kan kemarin marketnya sempat bagus banget gitu naik. Nah, kita juga harus melihat bahwa kenaikan ini apakah didukung dengan fundamental perekonomian yang kuat. Saat ini pemerintah dan juga kita semua ya, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara masih struggling juga. Struggling apa? Struggling untuk membuat perekonomian ini bisa bertahan dan menjadi lebih baik lagi karena dampak COVID ini. Dan jangan sampai terjadi wave yang kedua. Jangan sampai terjadi COVID-nya melonjak lagi, karena jika terjadi demikian maka kita harus PSBB lagi dan dampaknya buat perekonomian bisa sangat fatal. Jadi kalau ditanya apakah nanti akan recovery segera membaik atau masih akan tertunda untuk recovery-nya, sangat tergantung sekali dengan perkembangan COVID saat ini. Meskipun pemerintah dan juga bank sentral dari Indonesia dan seluruh dunia sudah mengupayakan segala daya dan cara ya sampai menurunkan suku bunga ke level 0% ya, Fed rate ya, dan stimulus, banyak sekali stimulus, kemudian cetak uang, semuanya itu akan berjalan dengan baik jika kondisi COVID-19 ini juga bisa teratasi dengan baik dan tidak ada lagi lockdown atau PSBB. Teman-teman, untuk kondisi perekonomian saat ini juga kemarin kita melihat ada IMF, kemudian ada OECD juga memberikan satu prediksi pertumbuhan perekonomian di Indonesia itu agak melambat ya, bukan agak melambat, slowing down banget gitu. Jadi kecil banget level pertumbuhannya. Jadi kita juga masih harus hati-hatilah di saham. Saya ngomongnya agak hati-hati ngomongnya, kenapa? Karena saya tidak mau dianggap kayak menebarkan ketakutan. Sebenarnya bukan menebarkan ketakutan terhadap pasar saham, tapi ini saya cuma mau sampaikan jika sampai nanti terjadi koreksi atau penurunan lagi, ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali.
Oke, singkat cerita, saya cuma mau ingetin teman-teman jangan terlalu ngegas dulu untuk trading dan masuk investasinya untuk bulan Juni ini. Jadi nanti akan masih ada kesempatan kedua. Itu aja yang saya ulang-ulang untuk saham-saham perbankan, terutama ya, jangan terlalu banyak masuk untuk saat ini. Untuk trading udah profit taking. Untuk saham-saham yang ditradingkan seperti kemarin kita ada tradingin WSKT, kemudian beberapa saham lain, BRI juga kita sempat beli, kita akan profit taking dalam waktu dekat untuk tradernya. Jadi jangan terlalu hold kelamaan. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better. Salam profit.